Kita sapa dulu yuk adik-adik di rumah yang sudah rindu dan semangat untuk memuji Tuhan. Ayo Kak, 1, 2, 3. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Sungguh luar biasa. Puji Tuhan ya, walaupun kita beribadah secara online, adik-adik di rumah tetap semangat memuji Tuhan. Untuk itu kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Adik-adik boleh berdiri, ikuti gerakan kakak ya. Kita akan memulai ibadah kita adik-adik. Untuk itu kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita memuji Tuhan dengan lagu Terang Matahari. Terima kasih Tuhan Yesus buat matahari pagi pada hari ini. Tuhan Yesus masih memberkati kami dan adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah yang menikmati ibadah sekolah minggu online dan mempersiapkan hati dan pikiran mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kakaknya, kakak pernah dapat tantangan nggak? Misalnya nih dari teman-teman kakak, misalnya sedang bermain. Pernah Kak Yol, awalnya sih takut gagal, tapi akhirnya berhasil juga deh. Wow, hebat. Nah kakaknya, seperti di kehidupan kita pasti akan menghadapi tantangan, maupun tantangan kecil ataupun tantangan besar. Seperti lagu sekolah minggu 1 ini, dalam hidupku banyak tantangan. Ayo adik-adik kita puji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Eka dan Pak Reno. Dalam hidupku banyak tantangan.
kabarnya? Semoga adik-adik dalam keadaan yang baik dan luar biasa ya. Adik-adik, hari ini Abang Reynold akan menyampaikan ayat hafalan kepada adik-adik. Silakan adik-adik ambil Alkitabnya. Kalau sudah, kita buka dari kitab 1 Petrus 1 ayat 23. Di bawah ini ya, 1 Petrus 1 ayat 23. Abang ulangi ya, 1 Petrus 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih fana, tetapi dari benih tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Adik-adik, ayat hafalan ini mengingatkan kita supaya kita dapat bersyukuri atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita diselamatkan bukan dari barang yang fana, tetapi oleh penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Adik-adik, untuk mempermudah adik-adik menghafal ayat hafalan ini, Abang ada gerakannya loh. Silakan taruh Alkitabnya. Kalau sudah, ikutin gerakan Abang ya. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu dilahirkan kembali bukan dari benih fana, tetapi dari benih tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. 1 Petrus 1 ayat 23. Adik-adik silakan kirim ayat hafalannya ke Facebook Sekolah Minggu. Kirimkan paling lambat hari Rabu, khusus untuk adik-adik kelas besar saja ya. Silakan dihafal, Abang tunggu ya. Dadah. Kak Yol, ini kan sudah bulan November, sebentar lagi bulan Desember kita merayakan Natal. Walaupun Natal secara online tidak mengurangi semangat serta sukacita kita untuk merayakan Natal itu sendiri. Bener banget Kak Tania. Nah, sekarang kita mau belajar lagu untuk dinyanyikan di Natal Sekolah Minggu ya adik-adik. Yuk semuanya ikuti kakak. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah, 2 minggu yang lalu sudah diadakan perlombaan untuk anak kelas kecil yang belum sekolah dan yang sudah sekolah. Nah, minggu ini Kak Yolanda akan membagikan perlombaan untuk kelas tengah, yaitu kelas 3 sampai kelas 4 SD. Perlombaannya adalah membaca puisi. Nah, adik-adik, puisinya sudah Kak Yolanda buat. Adik-adik nanti minta tolong orang tuanya download atau lihat di grup Facebook Sekolah Minggu, karena kakak akan posting
teks puisinya di grup Facebook ya. Nah, lalu untuk kriteria penilaian bisa dilihat setelah tayangan berikut ini. Adik-adik jangan lupa upload videonya di hari Jumat sampai hari Sabtu. 2 hari kakak tunggu ya. Kirimkan sebanyak-banyaknya, jangan malu ya adik-adik, karena video yang adik-adik kirim semuanya akan ditampilkan di ibadah online Natal sekolah minggu ya. Oke, sampai di sini. Dah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya untuk menerima firman Tuhan. Ambil sikap berdoa sambil kita angkat lagu pujian. Siapkan hatiku Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik yang sudah boleh memperbolehkan kakak dan adik-adik sekolah minggu untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah firman yang akan didengarkan supaya boleh menjadi benih yang tumbuh dengan subur. Ampuni kami Bapa buat segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak Risna hari ini boleh membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Judulnya perumpamaan tentang penabur. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Sudah ketemu? Kalau sudah, boleh diberi tanda dengan pembatas Alkitab. Nanti setelah ibadah adik-adik boleh baca lagi. Semuanya sekarang boleh fokus mendengarkan kakak Risna bercerita. Minggu ini tema kita adalah benih firman Tuhan. Adalah seorang penabur atau yang adik-adik kenal bisa seorang petani atau seorang tukang kebun. Penabur atau pak petani ini tugasnya menanam benih sehingga tumbuhlah dan berbuah yang banyak.
Adik-adik adalah seorang penabur yang berjalan menuju ladang atau tempat untuk menanam benih. Tetapi sebagian benih terjatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu tidak bisa tumbuh adik-adik karena diinjak-injak oleh setiap orang yang lewat. Dan benih yang jatuh di pinggir jalan itu dimakan oleh burung-burung yang mencari makan. Lalu penabur juga berjalan melewati jalan berbatu. Di jalan yang berbatu itu sebagian benih jatuh sehingga benih itu tumbuh di tanah yang berbatu. Tetapi benih itu tumbuh adik-adik hanya karena tidak ada yang menyiram dan batu-batu menghimpit. Akhirnya benih yang tumbuh itu menjadi layu dan mati. Penabur juga berjalan melewati semak berduri. Tetapi saat penabur mau melewati semak berduri itu, sebagian benih jatuh dan benih itu tumbuh bersama dengan semak berduri. Tetapi adik-adik, karena semak berdurinya banyak dan besar, benih yang tumbuh itu terhimpit dan akhirnya layu dan tidak berbuah. Kemudian sampailah penabur di tanah yang baik. Di tanah yang baik itu, benih itu tumbuh dengan subur dan berbuah yang banyak. Nah, adik-adik, perumpamaan ini menggambarkan tentang bagaimana kita semua mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, benih itu adalah firman Tuhan. Dan tanah itu adalah hati kita. Kakak Risna akan menjelaskan maksudnya. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah firman Tuhan yang adik-adik dengar tetapi tidak diperhatikan. Contohnya, saat Kakak Risna sedang membagikan firman Tuhan, adik-adik ada yang bercerita, adik-adik ada yang bermain-main, atau adik-adik ada yang bermain handphone, sehingga tidak mengerti firman yang kakak berikan. Lalu yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu adalah firman Tuhan yang adik-adik dengar, tetapi adik-adik tidak mau mempelajari. Contohnya, kakak Risna membagikan firman Tuhan, adik-adik mendengar, tetapi adik-adik tidak mau mengulanginya di rumah, seperti membaca Alkitab, sehingga firman itu adik-adik lupakan. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri adalah firman Tuhan yang adik-adik dengar, tetapi adik-adik tidak percaya. Contohnya, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, adik-adik tahu mana yang baik dan yang benar, tetapi adik-adik masih ragu untuk menolak ajakan teman untuk mencontek. Adik-adik takut menolaknya karena takut nanti dijauhi oleh teman, atau ada temannya yang mengajak untuk adik-adik memusuhi teman yang satunya, tetapi adik-adik takut menolaknya karena adik-adik takut nanti tidak punya teman. Akhirnya firman Tuhan itu sudah tumbuh tetapi akhirnya mati karena adik-adik tidak mau melakukan firman Tuhan. Yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah firman Tuhan yang adik-adik dengar. Adik-adik percaya dan berbuah di dalam kehidupan adik-adik. Contohnya, adik-adik yang mendengar firman Tuhan tentu sekarang duduknya yang baik, memperhatikan kakak Risna menceritakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tentunya mau bertutur kata sopan, juga mau membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Semuanya itu dilakukan dengan tekun dan terus-menerus. Jadi sekarang kakak mau tanya, adik-adik mau mempunyai hati yang bagaimana? Kakak yakin adik-adik kan anak-anak Tuhan, tentu ingin memiliki hati yang sama seperti tanah yang baik. Oleh karena itu, adik-adik
Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang tekun dalam mendengarkan firman Tuhan dan mau bertutur kata yang sopan. Juga mau membaca Alkitab dan berdoa setiap harinya. Adik-adik boleh tumbuh menjadi benih yang baik di tanah yang baik dan menjadi anak-anak yang percaya kepada firman Tuhan. Semuanya itu kita lakukan tentu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu hari ini. Ajar kami Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh seperti tanah yang baik, yang mau menerima dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami ya Bapa. Ampuni kami juga Bapa, jika selama mendengarkan firman Tuhan kami tadi ada yang main-main dan tidak fokus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang waktunya mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, jangan lupa taruh persembahannya di dalam amplop, tulis namanya, dan minta tolong orang tua untuk mengantarkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, jikalau Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga anak-anak Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kalau yang selalu memberkati setiap aktivitas adik-adik sekolah minggu, Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sama-sama kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin.
kakak sekolah minggu. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ikuti terus ibadah online sekolah minggu. Nah, untuk kelas tengah jangan lupa ya upload, membaca puisi. Kakak tunggu hari Jumat sampai Sabtu. Persembahannya jangan lupa diberikan ke gereja ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.